Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Syifa Masriyah dengan NIM 1214060057. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Public Relation Politik. Sebelum masuk pembahasan, saya akan membacakan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Dalam era informasi dan keterbukaan yang semakin berkembang, peran public relation politik menjadi sangat vital dalam mengelola dan membentuk citra pemimpin politik, partai politik, dan pemerintahan. Public relation politik tidak hanya merupakan alat untuk memenangkan pemilihan, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat antara pemimpin dengan masyarakat. Dengan dinamika politik yang cepat, tantangan terhadap penyampaian pesan politik semakin kompleks. PR politik tidak hanya berkutat pada penanganan krisis dan manajemen citra, tetapi juga berperan dalam memastikan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Keberhasilan sebuah pemerintahan atau partai politik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang diusung, tetapi juga oleh bagaimana pesan-pesan tersebut disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai PR politik memiliki relevansi yang tinggi untuk memahami bagaimana komunikasi politik dapat membentuk opini publik, mempengaruhi sikap politik, dan akhirnya memainkan peran penting dalam dinamika demokrasi. Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep dan praktik PR politik, kita dapat menjelajahi strategi-strategi inovatif yang diterapkan dalam respons perubahan politik, teknologi informasi, dan tuntutan masyarakat modern. Makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kompleksitas dan urgensi public relation politik dalam konteks dinamika politik global saat ini. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Di sini ada pengertian dari manajemen media. Dikutip dari jurnal Manajemen Media Masa menghadapi persaingan online 2019 oleh Nadine Ikhtiano mengartikan, manajemen media massa adalah proses mengatur, mengarahkan, dan merencanakan bagaimana media akan menyampaikan berita atau informasi kepada publik. Selanjutnya membahas mengenai fungsi manajemen media. Yang pertama itu ada perencanaan. Pada tahap ini merupakan bagian penting dari manajemen media untuk menentukan bagaimana berita atau konten yang akan dibagikan kepada masyarakat, apa saja yang didahulukan untuk dipublikasikan. Hal ini berhubungan dengan agenda setting. Yang kedua, pengoordinasian. Pengaturan juga penting dalam manajemen media untuk memastikan pelaksanaan kerja di dalam sebuah organisasi media berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga ada kepemimpinan, yaitu unsur yang paling utama dalam melaksanakan manajemen media, di mana peran dari pemimpin yang baik akan mendorong seluruh anggota kelompok agar berusaha keras dalam mencapai suatu tujuan. Tugas dari pemimpin adalah mengawasi, sehingga pemimpin bisa menilai apakah rencana yang telah dirancang berjalan sesuai instruksi atau belum. Jika adanya pengawasan dari pemimpin, maka kesalahan yang terjadi di awal akan bisa dilihat dan bisa langsung dikoreksi sehingga konten tersebut bisa disiarkan dengan baik. Sehingga para pemimpin sangat perlu dalam suatu manajemen media. Yang keempat ada pengontrolan untuk menilai apakah visi industri berjalan sesuai perencanaan. Pengawasan merupakan aktivitas yang memastikan bahwa seluruh sumber daya berjalan dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan. Selanjutnya ada materi mengenai tujuan manajemen media. Yang pertama ada pengaruh opini publik. Membentuk dan mempengaruhi opini publik melalui penyajian berita, editorial, dan kampanye politik untuk mendukung agenda atau kebijakan tertentu. Yang kedua yaitu pemberitaan yang berimbang. Itu memastikan pemberitaan yang seimbang dan adil tentang isu-isu politik agar masyarakat dapat membuat keputusan yang informasional dan rasional. Yang ketiga, mobilisasi pemilih, yaitu menggerakkan partisipasi politik dengan memobilisasi pemilih untuk ikut serta dalam pemilihan atau mendukung suatu gerakan politik. Yang keempat yaitu ada branding politik, yaitu membangun citra dan merek politik yang positif untuk kandidat, partai, atau kelompok politik tertentu. Selanjutnya ada kontrol pesan politik, yaitu mengelola pesan politik agar sesuai dengan strategi dan tujuan politik yang diinginkan, termasuk manajemen krisis jika diperlukan.
Yang keenam ada pengelolaan kebijakan, yaitu membantu mengkomunikasikan kebijakan dan program politik kepada publik sehingga dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada interaksi dengan media sosial, yaitu memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pemilih, menyebarkan pesan politik, dan membangun komunitas online. Yang kedelapan yaitu menghadapi tantangan, yaitu merespon tantangan dan kontroversi dengan cepat dan efektif untuk menjaga reputasi politik. Kesembilan, analisis lingkungan politik, yaitu melakukan analisis terhadap lingkungan politik, termasuk pemantauan pesaing politik, untuk menyesuaikan strategi manajemen media. Yang ke-10 yaitu transparansi, mendorong transparansi dalam politik dengan memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada publik. Selanjutnya membahas mengenai tugas manajemen media. Tugas manajemen media massa melibatkan berbagai aspek penting dalam proses pembuatan pengaturan dan distribusi informasi melalui media untuk memenuhi kebutuhan dan menjangkau audiens yang luas. Yang pertama itu ada menerbitkan media, yaitu membangun hubungan baik dengan audiens dan menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua itu menetapkan visi misi organisasi, mendefinisikan tujuan dan panduan utama dari media massa. Ketiga, pola komunikasi organisasi, menetapkan cara komunikasi yang efektif dan sesuai dengan visi misi organisasi. Yang keempat, perencanaan dan pengorganisasian, membuat rencana dan mengatur peran yang diperlukan untuk menghasilkan media yang berkualitas. Yang kelima, ada manajemen keredaksian, itu memisahkan tugas dan wewenang pada bagian redaksi dan pemasaran dengan pemimpinan yang mampu. Keenam ada manajemen pemasaran, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan target audiens. Yang ketujuh yaitu konten, membuat isi media yang informatif, menarik, dan memenuhi kebutuhan audiens. Kedelapan, koordinasi dan pengaturan, melakukan kerjasama dengan pengaturan antara berbagai divisi dan departemen untuk menghasilkan media yang berkualitas. Selanjutnya ada penerapan manajemen media dalam komunikasi politik. Yang pertama, media massa. Seperti cetak dan elektronik, media massa berperan sebagai sumber informasi dan sosialisasi nilai-nilai politik kepada publik. Hal ini memungkinkan politisi untuk mencapai audiens yang lebih luas dan menjangkau. Yang kedua, media digital. Media digital seperti website dan media sosial juga digunakan dalam komunikasi politik. Platform-platform ini memungkinkan politisi untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menyampaikan informasi secara real time. Yang ketiga ada kebijakan komunikasi. Dalam komunikasi politik, kebijakan komunikasi mencakup penggunaan media untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif dan menarik perhatian masyarakat. Hal ini mencakup penggunaan slogan, pemikiran, dan wawancara yang menarik perhatian masyarakat. Yang keempat ada interaksi langsung. Penggunaan media dalam komunikasi politik juga memungkinkan politisi untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menerima umpan balik secara langsung. Hal ini memungkinkan politisi untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan berdasarkan reaksi dan sentimen masyarakat. Yang kelima yaitu pengaruh media. Dalam demokrasi, media memiliki peran penting dalam pengaruh pemilihan umum. Politisi yang berhasil dalam menyampaikan pesan dan menarik perhatian masyarakat melalui media dapat mempengaruhi pendapat dan keputusan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan mengenai image management. Adapun pengertian image management. Manajemen citra politik adalah pengaruh yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu terhadap informasi yang disampaikan kepada publik tentang dirinya dengan menggunakan metode penyajian dan manipulasi media. Selanjutnya ada tujuan image management. Tujuan manajemen citra politik melibatkan upaya untuk membentuk, memelihara, atau memperbaiki persepsi publik terhadap seorang politisi, partai politik, atau pemerintah. Hal ini dapat mencakup strategi komunikasi, pengelolaan informasi, dan penciptaan image yang positif guna memengaruhi opini masyarakat dan membangun dukungan politik. Tujuan utamanya adalah mencapai popularitas, kepercayaan, dan dukungan publik. Selanjutnya tugas image management.
Tugas public relation politik dalam image management melibatkan upaya untuk membentuk, memelihara, dan memperbaiki citra politik suatu entitas, seperti partai politik atau tokoh politik. Ini melibatkan berbagai strategi komunikasi untuk memastikan persepsi publik terhadap entitas tersebut positif. Yaitu PR dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu media relation. Membangun hubungan yang baik dengan media untuk memastikan liputan yang seimbang dan positif terhadap entitas politik. Yang kedua, komunikasi krisis, yaitu menangani situasi krisis dengan cepat dan efektif untuk mengelola dampak negatif terhadap citra politik. Yang ketiga, pembentukan pesan, yaitu merancang pesan-pesan yang sesuai untuk membentuk naratif yang diinginkan dan mengkomunikasikannya secara konsisten. Yang keempat, pendekatan digital memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi positif dan berinteraksi dengan publik secara langsung. Yang kelima, acara publik, yaitu mengorganisir acara-acara yang dapat meningkatkan kehadiran dan citra positif di mata publik. Keenam, pengelolaan hubungan baik dengan stakeholder, membina hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemilih, kelompok kepentingan, dan masyarakat umum. Yang ketujuh, ada pemantauan opini publik. Melakukan riset dan pemantauan secara terus-menerus terhadap opini publik untuk merespons perubahan sikap dan merancang strategi yang sesuai. Selanjutnya, ada penerapan image management dalam komunikasi politik. Berikut adalah beberapa contoh penerapan image management dalam politik dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang pertama ada kandidat dalam pemilu. Calon dalam pemilu menggunakan image management untuk membangun citra positif di mata pemilih. Misalnya dengan menampilkan diri mereka secara positif dan menarik. Yang kedua, program kerja partai. Image politik terdiri dari program kerja partai, isu politik, dan citra pemimpin partai. Posisi politik tidak hanya dapat dibangun dalam jangka pendek, tetapi juga memerlukan konsistensi dalam jangka waktu yang lama untuk menempatkan citra yang positif dalam benak masyarakat. Yang ketiga, pemasaran melalui tokoh, kelompok, atau organisasi berpengaruh. Dalam politik, pemasaran melalui tokoh, kelompok, atau organisasi berpengaruh digunakan untuk membangun citra positif di mata pemilih, sehingga memudahkan pemilih untuk mengingat kandidat atau partai tersebut. Yang keempat, ada penggunaan media sosial. Politisi menggunakan media sosial untuk membangun citra positif di mata publik. Pola hubungan resiprokal antara netizen dengan politisi dapat mempengaruhi pemilihan dan keputusan pemilih. Yang kelima, ada restorasi citra setelah kebijakan terkait. Dalam kasus krisis, pemerintah menggunakan strategi image management untuk memulihkan citra yang bermasalah setelah kebijakan tertentu, melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk membangun citra yang positif dan menyeluruhkan kesan negatif terhadap pemerintah. Baik, kesimpulan itu dapat disimpulkan bahwa manajemen media dalam konteks politik memegang peran penting dalam membentuk opini publik, mempengaruhi pemilihan umum, dan membangun citra positif terhadap politisi, partai politik, atau pemerintah. Manajemen media juga memiliki fungsi, tujuan, dan penerapan dalam komunikasi politik. Selain itu, manajemen citra politik atau image management menjadi strategi yang sangat penting dalam merancang persepsi publik terhadap politisi atau entitas politik. Tujuan image manajemen melibatkan upaya membentuk, memelihara, atau memperbaiki persepsi publik dengan tugas-tugas seperti media relation, komunikasi krisis, pembentukan pesan, pendekatan digital, acara publik, pengelolaan hubungan dengan stakeholder, dan pemantauan opini publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.